Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul, ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Kebencian Saul kepada Daud dimulai dengan kecemburuan dan ketakutan. Perjalanan pulang ke kota setelah melakukan perang dengan bangsa Filistin telah membawa perubahan yang begitu besar terhadap pribadi Saul. Keberhasilan Daud dalam mengalahkan Goliat bukan hanya membawa kemenangan bagi bangsa Israel, tetapi juga mendatangkan popularitas kepada dirinya sendiri. Itulah mengapa orang-orang memberikan sambutan dan sanjungan yang begitu besar kepada Daud, bahkan melebihi dari apa yang mereka berikan kepada Saul. Hal ini juga yang menimbulkan kecemburuan dan ketakutan pada diri Saul kepada Daud. Saul cemburu atas popularitas dan penghormatan yang rakyat berikan kepada Daud. Hal ini pun menjadi ancaman bagi Saul sebagai seorang penguasa sah bangsa Israel. Sebagai seorang raja, ia tentu paham bahwa stabilitas kekuasaannya bergantung pada tingginya tingkat kepercayaan, hormat, dan kepatuhan rakyat kepada dirinya. Namun pengalaman perang dengan bangsa Filistin sudah cukup mengganggu pikiran Saul. Daud adalah pemeran utama sejak peperangan Israel-Filistin itu terjadi. Sambutan yang diberikan oleh rakyat kepada Daud hanyalah pemantik sekaligus penegasan akan posisi Daud yang semakin lebih dominan dibanding Saul. Ditambah lagi, Saul menyadari bahwa Tuhan menyertai Daud ketika ia justru semakin menjauh dari Tuhan. Saul pun telah membiarkan dirinya dikuasai oleh kecemburuan dan ketakutan terhadap Daud, sehingga ia semakin terperosok ke dalam kebencian yang membuatnya berperilaku semakin jahat di hadapan Tuhan. Sahabat Alkitab, kondisi Saul ini terjadi karena beberapa alasan, yakni pertama, Saul telah meninggalkan Tuhan. Kedua, Daud semakin berperan dalam kehidupan bangsa Israel sebagai individu yang disertai Tuhan. Ketiga, rakyat sudah mulai berpaling hati kepada Daud. Sayangnya, Saul pun membiarkan dirinya untuk terjerumus ke dalam kecemburuan dan kebencian. Padahal, kecemburuan dan kebencian adalah awal mula kehancuran masa depan. Oleh sebab itu, marilah kita cermat menjalani hidup dan memberikan ruang bagi kehadiran Tuhan untuk menguasai hati agar kita terbebas dari kecemburuan dan kebencian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Tolonglah kami untuk menjalani hari-hari kami, secara khusus ketika kami berelasi dengan sesama kami. Jangan biarkan kami terjerumus dan memelihara kecemburuan, bahkan kebencian di dalam diri kami. Sehingga kami tidak semakin menjauh daripada-Mu dan masa depan kami tanpa kami sadari
justru semakin hancur karena kedua hal buruk itu. Biarlah kami dipenuhi dengan ketulusan yang berasal daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.